Shalom saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat saudara. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dan kita minta Tuhan berbicara lewat firman-Nya bagi saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tidak akan pernah berhenti untuk mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan lewat firman-Mu. Sehingga biarlah firman-Mu ini kami baca sederhana, kami mengertinya dalam, dan kami melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, kita akan baca di dalam Mazmur 45, kita meneruskannya. Di ayat, secara khusus di ayat yang ke-8 saudara, kita akan baca bersama-sama saudara. Firman Tuhan katakan demikian, Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Saudara, ini dalam konteks nyanyian pada waktu pernikahan raja. Jadi ada bagian yang perlu saya menjadi penekanan bagi kita, yaitu apa? Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Ada hal yang penting, saudara. Jadi bicara tentang keadilan sebenarnya kita tidak memihak ke kiri dan ke kanan. Jadi bicara tentang keadilan yaitu kita berani memutuskan bukan berdasarkan like and dislike, tapi berdasarkan fakta. Sehingga ketika kita mau memahami ini dengan tepat, ingat di dalam kehidupan kita setiap kita mengambil keputusan harus sungguh-sungguh minta hikmat Tuhan. Sehingga keputusan yang kita ambil tidak berat sebelah. Baik itu terhadap anak-anak kita, baik itu terhadap karyawan kita, baik itu terhadap orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita tidak tendensi saudara berpihak kepada satu orang, tapi pihak yang lain seolah-olah kamu tidak berpihak. Bicara tentang keadilan, yaitu benar-benar kamu putuskan sehingga kedua belah pihak yang menang tidak menjadi jumawa, yang kalah pun juga tidak merasa tersakiti karena dilihat ini adalah ruang fair sekali. Nah, untuk kita bisa adil saudara, ini tidak mungkin jadi secara instan. Kita butuh yang pertama adalah takut Tuhan, itu pasti. Yang kedua adalah kita minta tuntunan Tuhan lewat hikmat Allah yang diberikan kepada kita. Jadi hikmat itulah saudara berbeda dengan pintar. Kalau pintar itu orang itu bisa menjawab setiap pertanyaan, itu pintar. Tapi kalau berhikmat dia menjadi pribadi yang mampu dapat memecahkan sebuah masalah. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Dan yang ketiga adalah orang yang bersikap adil, dia tidak merasa hutang budi dengan siapapun ketika dia memutuskan hal itu. Dan yang keempat, pastinya dia tidak mengambil keuntungan di dalam kehidupan dia ketika dia mengambil keputusan apapun juga. Maka tadi di ayat yang ke-8, orang yang demikian pasti dia membenci kefasikan. Tipu daya, bohong, dan segala macam, dia tidak ada di dalam posisi itu. Maka orang ini tadi di ayat yang ke-8, dia pasti akan diurapi dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutunya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Kristus, sebagai pemimpin bangsa, pemimpin dalam satu kerajaan, atau pemimpin dalam keluarga, atau pemimpin di dalam usahamu, ingat harus berlaku adil. Maka saya mau sampaikan, hidupmu, usahamu, bangsa yang kau pimpin, kerajaan yang kau pimpin, pasti diberkati Tuhan. Biarlah firman ini menjadi dasar bagi kita perenungan untuk melihat terus tentang perbuatan tangan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih. Biarlah setiap kami yang setia mengikuti perenungan ini, semakin hari ditatalah hidup kehidupan rohani kami. Berkati setiap kami Tuhan. Dan biarlah lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap jaga kesehatan, tentunya selalu tersenyum dalam segala hal. God bless you.